Selamat pagi untuk mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Comprehensive Listening. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang bagaimana how to draw conclusion ya. Jadi bagaimana cara menarik sebuah kesimpulan dari dialog pendek ya. Jadi bagaimana cara mengambil suatu kesimpulan dari suatu dialog ya atau percakapan yang pendek. Okay, short dialogue consists of 2 or 4 line dialogue between two speaker. Jadi cakapan pendek itu ada 2 sampai 4 baris percakapan antara dua speaker. Each dialogue is accompanied by context setting visual and is followed by one multiple choice question. Jadi setiap dialog itu ditemani oleh satu konteks ya. Setting visual yang bisa kita bayangkan seperti itu dan diikuti oleh satu dari pilihan jawaban ya. Kamu akan mendengarkan setiap percakapan pendek ketika kamu merasakan ya atau bisa melihat adanya settingan konteks pada screen atau layar gitu ya atau pada modul. Kemudian kamu akan mendengarkan sebuah pertanyaan sebagaimana pertanyaan dan kamu punya 4 pilihan ya di layar seperti itu. Prosedur untuk percakapan pendek yang pertama, as you listen to each short dialogue, focus on the second line. Jadi yang pertama itu kita akan fokus kepada baris kedua ya pada percakapan pendek seperti itu. Jadi ketika orang bicara maka nanti kita mendengarkan percakapan keduanya intinya apa gitu ya. Oke. Keep in mind that the correct answer is probably restatement of key word in the second of the dialogue. I think of possible restatement. Jadi selalu kita ingat bahwasanya jawaban yang betul itu merupakan restatement, pengulang kembali ya dari kata ataupun ide gitu ya pada baris kedua. Jadi baris kedua ini memang banyak menyimpan informasi ya. Jadi harus kita pahami dia. Selanjutnya keep in mind, selalu pikirkan, hati-hatilah gitu ya. Certain structure, jadi ada beberapa struktur tertentu ataupun ekspresi tertentu yang diuji secara umum dalam berdialog. Misalnya ada structure pasif, negatif, with, condition ya standar ya. Dan juga ada functional experiment, ada agreement, uncertainty, suggestion, surprise. Dan juga idiomatic, ada 2-part verbs, 3-part verb, and idiom dan sebagainya seperti itu. Jadi itu yang perlu kita lihat ada pada grammarnya ya. Dan keep in mind that this question generally progress from easy to difficult. Jadi pertanyaan dari listening itu biasanya disusun dari mudah ke yang sulit ya. Dari mudah ke yang sulit itu biasanya disusun seperti itu. Jadi nomor 5, bacalah jawaban kembali, pilihan jawaban dari setiap pertanyaan gitu ya. Walaupun kita tidak tahu dengan jawabannya nanti ragu-ragu ya terpaksa kita memilih jawabannya gitu ya. Jadi jangan pernah biarkan lembaran jawaban itu kosong, tidak boleh seperti itu. Dan if you don't understand, kalaupun tidak ngerti, tetap kita terka saja ya. Terka saja dari pilihan jawaban seperti itu. Jika kamu tidak paham dengan beberapa kata atau ide pada baris kedua, pilihlah jawaban yang mengandung restatement, pengulang kembali pernyataan gitu ya, dari ide ataupun kata. Pengulangan kembali ya dari katanya gitu ya atau kalimatnya. Yang kedua, jika kamu tidak mengerti dengan apapun yang terjadi pada baris kedua, gitu ya, choose the answers that sound most different from what you heard. Jadi pastikanlah kita memilih jawaban yang berbeda dari semua pilihan kata yang ada pada baris kedua itu. Jadi kita kita pilih jawaban-jawaban dari bunyi yang berbeda gitu ya. Bunyinya berbeda dari apa yang tertulis dari teks seperti itu. Dan never choose an answer because it sound like what you heard. Jadi jangan memilih jawaban yang mirip dengan apa yang disampaikan, itu tidak boleh dia. Itu akan kacau seperti itu ya. Jadi harus berbeda jawabannya.
Dan pastikan juga setiap question itu dia mengandung sebanyak 12 detik saja untuk berpikir ya, jangan lama-lama pikir karena lama-lama dia habis waktunya. Dan strategies in listening short dialogue, jadi ada beberapa strategi yang mungkin perlu teman-teman kuasai. Jadi skill pertama tuh fokus on the last line, fokuslah pada baris yang kedua ya. Dialogue involve conversation between two people. Jadi kalau tadi ada percakapan antara dua orang gitu ya, setiap orang diikuti pertanyaan. It is important to understand that the answer of this type question is more often found in the last line of the conversation. Jadi ada begitu banyak katanya proses-proses percakapan di dalam online seperti ini ya. Karena sekarang lagi tune juga sudah terbiasa, orang sudah banyak pakai yang seperti ini ya. Oke. Jadi listen to the first line of dialogue. Jika kita sebenarnya juga harus paham dialog yang pertama tadi ya. Percakapan orang pertama itu juga harus kita pahami ya. Jika kamu paham, that's good. Jika kamu tidak paham, ya tidak usah cemas. Pilihlah jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ya. Baik itu pada orang pertama atau lagi kepada orang kedua gitu ya. Be ready to focus on the last line and the dialogue because it probably contains the answer. Jadi pastikanlah kita mendengar ucapan orang kedua karena semua jawaban itu berasal dari sana. Oke. Selanjutnya, skill 2 itu adalah choose the answer with synonym. Pastikan milih jawaban itu berdasarkan sinonimnya. Often the correct answer in short dialogue is answer that contains synonym. Jadi seringkali jawaban yang betul itu adalah jawaban yang berasal dari atau mengandung dari sinonim, persamaan kata ya. Kata-kata yang artinya mirip tetapi memiliki beda murni. Itu maksudnya. Jadi katanya mungkin sama tapi bisanya sinonimnya gitu ya, tapi bunyinya berbeda seperti itu ya. For keywords in the conversation, as you listen the last line dialogue, focus in keyword. Pastikan kata kunci dari setiap baris itu ya. Jika kamu mengetahui kunci dari kata tersebut, dari jawaban tersebut, maka kita pasti telah menemukan jawabannya seperti itu. Jadi untuk menerka dari soal-soal pendek seperti ini atau part A ini, kita juga perlu yang skill 2. Jadi jangan memilih ya kata yang sama, tapi pilih yang mirip-mirip ya, artinya berbeda ya. Selanjutnya ada avoid similar sound. Jadi hindarilah bunyi-bunyi yang sama. Ini sama juga dibahas ya, bunyi-bunyi yang sama dengan apa yang ada di soal. Itu jangan kita pilih jawabannya ya. Often the correct answer in the short dialogue are answered that contain words with similar sound but very different meaning from what you hear or you should definitely avoid this answer. Identify keywords in the last line dialogue, identify words in the answer that contain similar sound and do not choose this answer. Jadi kita juga harus menghindari bunyi-bunyi yang sama ya. Jadi kalau tadi itu lebih kepada kita tidak boleh mencari kata yang sama, kalau ini dia lebih kepada bunyi yang sama juga tidak boleh. Oke, jadi bunyi-bunyi yang sama itu akan mempengaruhi jawaban kita. Pilihlah bunyi-bunyi yang berbeda, itu maksudnya ya. Dan kita masuk kepada contoh. Ada sekitar 2 contoh. Jadi contoh pertama. Jadi pada contoh pertama ini teman-teman melihat pada contoh dari part A ini ya. Bagian A-nya percakapannya. Jadi woman, why is Barbara feeling so happy? Man, she just started working in a real estate agency. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari percakapan ini? Mari kita lihat. Dari pilihan jawaban coba lihat ada A, B, C, D gitu ya. Jawabannya sudah dikasih tahu di sini adalah B. Kenapa dia B jawabannya? Mari kita lihat. Oke. She always like her work. Nah, gitu ya. Berarti kata yang sama itu adalah work-nya dengan orang kedua bicara.
nggak boleh dia ya. Dan D itu real estate agency itu sama sekali, memang sama dari apa yang disampaikan, gitu ya. Selanjutnya begin a new job, mulai dari membeli sebuah new job, memulai suatu pekerjaan. Dan she just bought some real estate, mereka baru saja membeli beberapa real estate. Nah, she just started working in a real estate agency, dia baru saja bekerja. Berarti apa itu? Apa maksudnya? Jadi memang she begin a new job, started working, mulai bekerja, sama dengan begin a new job atau begin a new job, itu maksudnya ya. Oke. Selanjutnya ini contoh kedua, contoh topik kita yang terakhir ya. Jadi contoh 2 kita bisa lihat pada percakapannya. Laki-laki bicara, why couldn't Mark come today? Nah, si perempuan berkata, he was searching for a new apartment. Oke, mari kita lihat dari percakapan ini. Apa pertanyaannya? What does the woman say about Mark? Apa yang ditanya oleh wanita itu kepada si Mark? Oke, pilihan jawabannya juga masih B, Bobby ya. Kenapa kita pilihannya B? Karena kalau office dia he was in the department office gitu ya. Nah, ini sama bunyi antara apartment dengan department, sama bunyinya ya. Begitu juga dengan D, itu sama juga, apartment itu man-man sama murid bunyinya. Maka kita buang saja. Nah, pilihannya adalah B ya. Maka perlu kita lihat C dulu. He was working on his research project. Nah, jadi apa sama sana? Yang sama sana itu adalah researchnya yang sama. Jadi nggak boleh kata seperti itu kalau sama di cara pengucapannya. Oke, nah itulah topik kita untuk memahami tentang mengambil kesimpulan dari proses how to draw conclusion ya. Jadi caranya kita jangan memilih bentuk yang sama, hindari bunyi yang sama gitu ya, dengan apa yang disampaikan gitu ya. Oke, nah kalau memang sudah paham semuanya, oke, silahkan belajar sendiri ya. Mudah-mudahan nanti akan paham dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan how to draw conclusion from the short dialogue. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.